Halo sahabat literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Dwi Sapitri, mahasiswa semester 3, Prodi Ilmu Perpustakaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi sebuah buku berjudul Dewe. Jadi ini buku yang saya baca, judulnya Dewe, atau bisa dibilang kucing perpustakaan kota kecil yang bikin dunia jatuh hati. Buku ini ditulis oleh Vicky Mayran dan Britt Witter yang diterbitkan oleh Grand Central Publishing New York pada tahun 2008 dengan ketebalan buku 400 halaman. Cerita tentang Dewe ini diangkat dari sebuah kisah nyata di ujung kota Loa, tepatnya di Perpustakaan Umum Spencer. Buku ini menceritakan bagaimana kondisi Loa pada musim gugur tahun 1988. Perpustakaan yang dulunya tidak dikenal oleh dunia lalu berubah menjadi salah satu perpustakaan yang amat sangat dikenal oleh dunia. Nah, kisah Dewe, seekor kucing jalanan yang ketika usianya baru beberapa minggu dibuang ke sebuah kotak pengembalian buku di perpustakaan Spencer. Jadi di perpustakaan itu kan ada yang namanya kotak untuk pengembalian buku setelah kita selesai membaca. Nah, jadi kucing itu dibuang di kotak tersebut dan ia baru ditemukan keesokan harinya oleh direktur perpustakaan, yaitu Vicky Mayran. Dalam keadaan yang hampir mati dan beku kedinginan, Vicky mengangkat kucing itu dan segera menghangatkannya dan menjadikan perpustakaan sebagai rumah si kucing tersebut. Dan siapa yang bisa menduga tindakan sederhana yang dilakukan oleh Vicky terhadap anak kucing jalanan itu kelak akan memberi pengaruh yang luar biasa besar, baik untuk dirinya, perpustakaan Spencer, bahkan kota kecil Loa pada umumnya. Bagi setiap orang, ketika mendengar seekor kucing yang berada di perpustakaan menjadikan rak-rak buku sebagai tempat tinggalnya, tentu sebuah keanehan ya. Terlebih perpustakaan identik dengan tempat yang biasanya itu sunyi, terus tidak ada yang namanya hiruk pikuk keramaian, dan seperti itulah yang kebimbangan si Vicky ketika dia harus merawat seekor kucing malang di rumah atau di perpustakaan. Kucing malang itu diberi nama Dewe, seperti nama penemu sistem pengklasifikasian buku. Dewe pun mencuri hati para pegawai perpustakaan Spencer. Hampir semua staf perpustakaan mencintainya. Jadi kucing ini sebagai kucing kesayangan ya, tak seperti kucing jalanan pada umumnya. Dewe terlihat lebih manis, cerdas, dan terutama adalah sikapnya dan interaksinya yang baik terhadap pengunjung perpustakaan. Dan kepopuleran Dewe dan sikap manisnya terhadap pengunjung perpustakaan membuat si Dewe ini seolah menjadi duta, yaitu duta perpustakaan dan inspirasi bagi siapa saja yang berinteraksi dengan si kucing itu. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya orang yang tertarik pada Dewe, serta jumlah kunjungan ke perpustakaan Spencer bertambah secara mencolok. Jadi dia semakin lama tuh semakin bertambah, semakin banyak orang yang pergi ke perpustakaan. Orang-orang tinggal lebih lama di perpustakaan dibanding sebelumnya. Mereka pulang dengan gembira, dan kegembiraan itu dibawa pulang ke rumah, ke sekolah, dan ke tempat kerja. Dan orang-orang mulai membicarakan perpustakaan Spencer. Jadi mulai booming nih perpustakaannya, mulai yang dulu awalnya tidak terkenal sekarang menjadi terkenal karena si kucing itu. Nah, kehidupan si Dewe selama 19 tahun ini akhirnya memang akan menjadi sumber kebanggaan bagi Loa, sebuah kota pertanian yang ketika Dewe ditemukan
itu nyaris bangkrut. DW memang tidak menciptakan lapangan kerja atau apapun yang membuat Kota Loa menjadi maju secara ekonomi. Namun, tanpa disadari, kehadiran DW muncul pada saat yang tepat, di mana saat itu Amerika dilanda krisis ekonomi. Kehadiran DW sedikit banyak telah mengalihkan pikiran negatif dari penduduk Loa akibat krisis ekonomi. Pada awalnya, DW hanya menyentuh kehidupan si Vicky. Ia menjadi perekat hubungan Vicky dengan anak gadisnya yang mulai renggang. Lalu, si DW, si kucing ini, juga menjadi perekat hubungan antara staf perpustakaan Spencer dan di mana tempat si Vicky ini bekerja. Lambat laun, pengaruh positif si DW ini semakin meluas lagi. Nah, sikapnya yang manis terhadap pengunjung perpustakaan membuat ia menjadi kucing yang paling dicintai. Jadi, dan dari keseluruhan kisah mengenai si DW, dalam buku ini kita tidak akan menemukan sebuah peristiwa heroik yang dilakukan si DW ini. Karena si DW ini bukanlah kucing pahlawan. Ia hanyalah seekor kucing biasa, namun yang membuat ia terkenal dan menjadi inspirasi bagi banyak orang adalah sikapnya yang yang manis terhadap semua pengunjung perpustakaan. Dan hal terbesar yang dilakukan DW adalah bagaimana persahabatannya dengan si Kristal, salah satu pengunjung di perpustakaan itu, yaitu seorang gadis cacat. DW mampu mengubah gadis yang tadinya sangat tertekan menjadi lebih optimis dan menikmati saat-saat bahagia bersama si kucing ini. Tidak hanya dengan Kristal, DW juga bersahabat dengan seorang gelandangan, anak yang setiap harinya itu ditinggal kerja oleh ibunya, hingga berteman dengan seorang eksekutif muda, dan hubungannya dengan banyak orang dari berbagai kalangan itulah yang membuat si DW ini menjadi inspirasi bagi semua orang yang berinteraksi dengannya langsung. Apa yang ditulis oleh Vicky mengenai kucing kesayangannya ini memang luar biasa. Namun untungnya Vicky tak terjebak untuk menuliskan semua kelebihan si DW ini. Jadi di buku ini juga terdapat juga terungkap sisi buruk si DW seperti halnya cerewet dalam memilih makanan, atau sulit untuk diajak ke dokter, kabur dari perpustakaan, dan lain-lain. Sehingga sosok si DW ini yang ditampilkan bukanlah sebagai kucing yang sempurna, melainkan seekor kucing normal yang memiliki kebaikan dan keburukan. Selain tentang DW, nampaknya si penulis juga menuturkan kisah hidupnya dalam buku ini, mulai dari kisah pernikahan yang gagal, perjuangannya membesarkan satu-satunya anak gadisnya, hingga berbagai penyakit yang dideritanya. Karena kehidupan DW berada dalam perpustakaan, maka aktivitas dan semua pernak-pernik perpustakaan akan muncul di buku ini, seperti bagaimana perkembangan perpustakaan Spencer dari waktu ke waktu. Selama hidup, beralihnya sistem manual, selama DW hidup, maksudnya beralihnya sistem manual ke komputerisasi dan usaha-usaha yang dilakukan perpustakaan kota Spencer untuk menarik minat pengunjung dan lain-lain. Hal ini tentunya sangat menarik dan bermanfaat juga bagi pemerhati dan praktisi perpustakaan. Sedikit banyak kita akan belajar dan disadarkan bahwa fungsi perpustakaan bukan sekedar gudang yang sunyi atau biasa disebut tempat menyimpan buku, melainkan juga sebuah tempat untuk berkumpul, ruang publik di mana perpustakaan menjadi sentral bagi perkembangan dan berbagai aktivitas sosial budaya masyarakat di sekitarnya. Mungkin ada kesimpulan sedikit dari buku yang saya resensi ini. Kesimpulannya adalah buku yang diangkat dari kisah nyata ini, kita akan disuguhkan
kisah menakjubkan dari seekor kucing yang begitu menginspirasi bagi jutaan orang, bukan karena tindakan kepahlawanannya, melainkan karena cinta, kemurahan hati, dan kekuatan hubungan yang baik antara manusia dengan hewan. Selain itu, buku ini juga mengajak pembacanya untuk berpikir positif di tengah segala kesulitan hidup. Mungkin itu saja resensi buku dari saya kali ini. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.